Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat untuk kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa ternyata sejumlah peristiwa tak biasa terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW kala itu. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah pada hari Senin malam menjelang dini hari 12 Rabiul Awal. Hari ini bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Kalau dihitung dari tahun 570 sampai tahun 2024 ini, berarti jarak kehidupan kita sekarang dengan kehidupan Rasulullah adalah 1454 tahun. Tarikh Islam menjelaskan bahwa pada tahun 570 Masehi, kondisi sebagian bangsa negeri Mekkah sangatlah gersang dan kering. Orang-orangnya pun juga diliputi kegelapan dari kejahatan mereka. Namun di tengah beratnya hidup di Mekkah, Siti Aminah tidak merasakan berat apapun ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Bahkan cahaya yang berada di wajah Abdullah, ayah Rasulullah SAW, ikut pindah ke wajah Aminah. Jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, suasana negeri Mekkah mulai berubah total. Tanah di sana berubah menjadi subur sehingga pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selain tanah Mekkah yang menjadi subur, berikut 5 peristiwa yang akan kita bahas menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tak biasa. Pertama, datangnya pasukan gajah yang hendak menghancurkan Mekkah. Terdapat peristiwa besar 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang Raja Yaman. Raja Yaman yang menyerang Ka'bah ini kita kenal sebagai Raja Abrahah. Kisah Raja Abrahah ini pun secara ringkas dan padat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman, bahwa diceritakan Raja Abrahah memiliki nama lengkap Abrahah al-Ashram. Raja Abrahah merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja Mekkah di San'a. Kemudian gereja itu diberi nama Al-Qalis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab menyaingi Ka'bah di Mekkah. Sebagai pusat keagamaan, kota Mekkah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh karena itu juga, Abrahah pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Khotan atau bangsa Arab yang asli kepada Abrahah semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abrahah kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abrahah mendatangkan tentara dari Abyssinia yang sekarang dikenal dengan Ethiopia, sebuah negara yang terletak di Afrika. Abrahah sendirilah yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abrahah. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menghalangi kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abrahah. Namun sayangnya, Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abrahah sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu, ia kembali meneruskan perjalanan hingga sampai di Mugamis, sebuah daerah yang berjarak 3,2 km dari Mekkah. Di sini Abrahah memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekkah. Ketika tiba di Mugamis, Abrahah mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekkah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib.
Mendengar 200 ekor unta dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbanggalah hati Abraha. Dia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Abraha pun bertanya kepada kakek Rasulullah dengan nada congkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha pun terdiam, namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib saat kembali ke Mekah. Abdul Muthalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," seru Abdul Muthalib. Bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota. Sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun warga yang melindungi. "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rahmat-Mu ini," doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding. Mereka berpikir inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Kemudian Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukan kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut. Mereka telah berlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu, terjadilah peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung-burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha, kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada yang selamat, mereka binasa. Bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah, pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman.